Halo pemirsa Televisi Edukasi dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Detalia bisa menjumpai Anda kembali di siaran pendidikan interaktif bedah kisi-kisi persiapan ujian nasional. Mata pelajaran akan kita bahas pada episode kali ini adalah Bahasa Indonesia SMP. Bersama narasumber kami Bapak Arif, guru dari SMP Negeri 96 Jakarta. Selamat berjumpa kembali Pak Arif. Selamat berjumpa juga. Senang sekali. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas pokok bahasan tertentu mengenai ujian nasional ya Pak ya. Betul, apa pasti. itu Pak? Ada 3 Mbak. Nah, yang pertama menemukan atau membaca isi teks biografi. Yang kedua membaca teks iklan. Sedangkan yang ketiga menyimpulkan paragraf atau menarik kesimpulan dari sebuah paragraf. Oke, dan untuk pemirsa di rumah yang ingin ikut berpartisipasi bisa langsung menelpon ke 0800 140 3046 atau bertanya melalui SMS di nomor telepon 0821 112 11773 atau melalui Facebook Televisi Edukasi. Oke, nah sebelum kita masuk ke materi, mari sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Iya. Sedang cari buku apa, Dek? Pak, saya sedang mencari buku biografi Presiden B.J. Habibie. Oh, ada. Nah, yang lain juga ada seperti buku biografi tentang tokoh Bung Hatta atau dan lain-lain juga ada. Isinya menceritakan apa saja, Pak? Jadi isinya itu menjelaskan setiap buku biografi yang ada, kelebihan dan keistimewaan dari prestasi dari tokoh tersebut. Nah, itu sekilas mengenai biografi yang nanti akan kita bahas. Tidak lupa saya ingatkan juga untuk adik-adik di rumah untuk ikut berpartisipasi di kuis Si Kuadran, kuis cerdik, cepat, cermat, dan ceria nanti di akhir segmen. Nah, tadi kalau kita melihat bisa dijelaskan sedikit mengenai biografi dalam tayangan tadi, Pak? Oh iya, tadi ada anak yang sedang mencari teks atau buku biografi. Biografi itu berarti isinya tentang sejarah kehidupan seseorang yang sudah ditulis dan itu menjadi sebuah pelajaran yang berarti. Artinya bisa diambil tentang keistimewaannya, tentang prestasi yang pernah diperoleh oleh orang yang terdapat dalam buku geografi tersebut. Oke, kita mungkin langsung masuk saja ke materinya ya Pak Arif ya, silakan Pak. Baik, kalau begitu anak-anak semua kita akan perhatikan indikator yang pertama, yaitu mengidentifikasi isi teks biografi. Mari kita lihat. Iya, coba diperhatikan di sini. Iya. Ini ada sebuah wacana yang mengisahkan tentang riwayat hidup juga seseorang. Mari kita lihat sama-sama. Ini mengenai Riana Helmi ya Pak ya? Iya, betul. Riana Helmi dalam usianya yang cukup genap, yang belum genap 18 tahun, tepatnya 17 tahun 11 bulan, dianggap dokter termuda di Indonesia. Remaja kelahiran Banda Aceh itu diwisuda sebagai dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Riana menyelesaikan kuliah dalam waktu 3 tahun 6 bulan dengan indeks prestasi kumulatif atau IPK sangat memuaskan, yaitu 3,67. Dan dengan waktu kuliah tercepat dibandingkan mahasiswa kedokteran dimanapun. Meskipun begitu, ia tetap gadis yang rendah hati, ramah, dan tidak sombong dengan prestasi yang diraihnya. Ya, dari sini tentunya ada yang ingin ditanyakan berhubungan dengan soal ini. Mbak, mari kita lihat. Kita kira-kira latihan soal seperti apa kalau misalnya diberikan wacana seperti itu. Tadi wacana itu bercerita mengenai Riana Helmi ya Pak ya. Oke, betul. nah kira-kira modifikasi soalnya seperti apa? Silakan Pak Arif. Biasanya dalam soal akan ditunjukkan yang pertama nomor satunya tentang keistimewaan tokoh sesuai dengan isi biografi tersebut. Keistimewaan apa sih yang dipunyai atau yang dimiliki oleh Riana Helmi tadi? Ternyata ada beberapa pilihan di sini. Lulus dokter sebelum usia 18 tahun, menjadi mahasiswa kedokteran di UI, remaja Banda Aceh kuliah di kedokteran, dan D, remaja kelahiran Banda Aceh di wisuda. Dari jawaban A, B, C, D ini kita bisa mengetahui keistimewaan itu apa sih? Sesuatu yang dimiliki oleh orang tersebut dan tidak dimiliki oleh orang lain. Kalaupun toh ada yang memiliki sangat kecil sekali. Nah, kalau begitu berarti bisa diambil sebuah kesimpulan bahwa
keistimewaan yang dimiliki apa? Kalau menjadi mahasiswa kedokteran di UI banyak. Iya, betul. banyak. Kemudian remaja Banda Aceh remaja Banda Aceh kuliah di kedokteran banyak juga. Kemudian remaja kelahiran Banda Aceh di wisuda banyak juga. Oleh karena itu dari pilihan A, B, C, D bisa ditemukan keistimewaannya pasti adalah nomor A atau option A. Lulus dokter sebelum usia 18 tahun. Itu dia keistimewaannya ya. Betul. Berarti dari soal itu kita harus merujuk ke wacana yang telah diberikan tadi. Seperti itu. Oleh karena itu harus pahami betul uraian atau yang terdapat dalam wacana tersebut. Oke. Ada contoh lain mungkin Pak? Baik, ini ada contoh yang kedua. Tapi yang kedua ini berbicara tentang, mari kita lihat. Nah, nih dari Riana Helmi tidak hanya satu itu prestasinya, tapi yang ditanyakan lagi ada sesuatu yang bisa diteladani atau yang bisa dicontoh dari Riana Helmi. Nah, sekarang pertanyaannya, sifat yang baik untuk diteladani pada tokoh tersebut adalah apa bedanya keistimewaannya dengan sesuatu yang bisa diteladani? Kalau keistimewaan itu tidak dimiliki oleh orang lain, tapi kalau diteladani, semua orang bisa mencontoh atau bisa menirukan apa yang dilakukan oleh tokoh tersebut. Dalam hal ini adalah Riana Helmi. Pilihannya adalah A, tinggi hati dan ramah, B, rendah hati dan ramah, C, sombong dan rendah hati, D, tinggi hati dan sombong. Nah, ini kalau dilihat harus teliti ya Pak ya. Ya. Pilihannya ini harus teliti. Tentu saja. Mari kita lihat kalau begitu jawabannya pasti adalah rendah hati dan ramah. Ya. Pak Arief, ini ada pertanyaan dari SMS, kita jawab terlebih dahulu ya. Oke, pertanyaan dari 08159432 sekian. Apakah beda biografi dengan autobiografi? Silakan Pak Arief. Ya, menjawab pertanyaan ini, biografi itu berarti sebuah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Berarti orang lain tersebut karena terkesan dengan seseorang, kemudian dia menuliskan biografinya. Tapi kalau auto berarti saya misalnya, saya menuliskan tentang riwayat hidup saya sendiri, menceritakan tentang riwayat hidup saya sendiri. Saya ceritakan dari mulai saya sejak masih kecil sampai kemudian saya dewasa, kemudian sampai saya kemudian meraih prestasi dan lain sebagainya. Tapi yang menulis saya sendiri. Itu perbedaan antara biografi dan autobiografi. Oke, saya tekankan sekali lagi, kalau untuk biografi itu yang menulis orang lain yang terkesan akan keistimewaannya ya. Yang menulis orang lain. Biografi yang menulis orang lain. Kalau auto berarti diri sendiri yang menulis. Oke, baik, masih ada pertanyaan dari SMS lagi. Dari nomor telepon 0813-667 sekian. Apakah dokumenter sama dengan biografi? Oke. Ya, kalau dokumenter biasanya kalau biografi itu berupa tulisan, Mbak. Nah, berupa tulisan atau itu sudah dalam bentuk cetak lah begitu. Tapi kalau dokumenter dia tidak hanya berbentuk cetak, tapi bisa juga berbentuk misalnya cuplikan atau perjalanan hidup dia yang sudah difilmkan atau dalam bentuk media audio yang bisa dilihat. Ya, seperti itu mungkin perbedaannya. Itu perbedaannya ya. Kalau biografi itu lebih ke media cetak, dokumenter itu lebih ke visual ya Pak ya, lebih ke visual. Oke, masih banyak pertanyaan mungkin adik-adik yang ingin ditanyakan ke Pak Arief di sini. Kita sama-sama berdiskusi ya. Tadi kita membahas mengenai bagaimana cara menjawab pertanyaan dari soal biografi itu ya Pak ya. Betul, nah, apa yang harus diingat oleh siswa-siswa khususnya adik-adik yang ada di bangku SMP pada saat membaca? Terkadang kalau kita menghadapi ujian nasional karena oleh waktu ya Pak ya, langsung ke pertanyaannya aja. Sedangkan detail-detail dari wacananya kadang-kadang kita lupa untuk membaca. Oke. Biasanya kata kuncinya terletak pada soal. Kata kuncinya pada soal. Soalnya yang ditanyakan apa dulu? Kalau yang ditanyakan tentang keistimewaan atau mungkin tentang prestasinya atau mungkin tentang pendidikannya, ya berarti itu yang perlu kita cari. Nah, oleh karena itu lebih baik adalah dilihat dulu fokusnya pada pertanyaannya, kata kunci dari pertanyaannya. Betul sekali. Baru kemudian melihat bacaan panjang. Nah, tapi kemudian kalau kita tidak melihat kata kunci dari setiap soal, akhirnya akan bingung. Bacaan segini panjangnya, apa ini yang mau ditanyakan? Apa yang dicari? Oke, nah itu menarik sekali. Oke, ini ada penelpon di 080014030046. Kita jawab terlebih dahulu ya Pak Arief ya. Halo, siaran pendidikan interaktif. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang, dengan siapa dan di mana? Halo. Iya, halo, dengan siapa dan di mana? Dengan Ryan di Bandung.
Ryan di Bandung. Oke, silakan pertanyaannya. Jelaskan tokoh seperti apakah yang bisa dibuat biografinya atau kalau di luar artis sama pejabat, tokoh seperti apa yang bisa dibuat biografinya? Oke, tokoh seperti apa ya? Apakah memang punya keistimewaan tertentu? Nah, kalau ini Ryan pengen tahu kira-kira kalau pejabat siapa yang bisa dibuatkan biografinya? Ya. Oke, terima kasih Baik. Ryan atas pertanyaannya. Silakan Pak Arif. Iya, baik. Kalau biografi siapapun sebenarnya bisa dibuat biografinya, tetapi kan orang membuat biografi itu kan ada prestasinya, ada keistimewaannya, ada keunggulannya yang pernah dilalui dalam hidupnya. Kalau dia tidak pernah berprestasi, ya kenapa harus dibuat biografinya? Dan orang pun tidak akan tertarik untuk membacanya. Jadi kalau begitu, orang membuat biografi itu pasti melihat prestasinya, apakah betul-betul gemilang atau betul-betul mempesona atau betul-betul sangat baik, sangat dihargai oleh orang, atau mungkin keistimewaan-keistimewaannya. Begitu, Mbak. Nah, itu mungkin garis bawahnya adalah yang menilai itu harus orang lain karena biografi adalah cerita hidup yang dibuat oleh orang lain. Seperti itu ya Pak ya. Oke, pemirsa khususnya adik-adik di bangku SMP jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kembali.